Fakta mengejutkan terungkap dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga mantan Direktur Jenderal Imigrasi yang kemudian menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, menerima jatah rutin dari pengurusan izin tinggal WNA. Nilainya tidak sedikit, bahkan disebut mencapai 100 juta rupiah setiap minggu. Bagaimana modusnya? Dan kemana uang itu mengalir? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan bahwa Silmi Karim diduga telah meminta jatah dari proses pengurusan izin tinggal WNA sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023 hingga 2024. Menurut KPK, dugaan permintaan jatah tersebut dilakukan melalui Jaya Saputra yang saat itu menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan serta hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan PPATK. Dari hasil penelusuran, ditemukan transaksi mencurigakan yang melibatkan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam periode 2019 hingga 2025, tercatat aliran dana melalui 96 rekening bank dengan total mencapai 366,7 miliar rupiah. Yang menjadi sorotan, hanya sekitar 9,7 miliar rupiah atau 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi. Sementara sekitar 357 miliar rupiah atau 97% lainnya diduga berasal dari para pemohon layanan keimigrasian. Mulai dari pengurusan visa, paspor, tenaga kerja asing, hingga izin tinggal. KPK juga menduga bahwa selama periode 2022 hingga 2026, pihak-pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menerima uang sedikitnya 145,5 miliar rupiah. Dana tersebut disebut diterima baik secara langsung maupun melalui perantara. Menurut penyidik, uang itu kemudian dibagikan setiap hari Jumat kepada sejumlah pejabat terkait. Silmi Karim sendiri disebut menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah setiap pekan. Tidak berhenti sampai di situ, KPK mengungkap bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga pendirian perusahaan towing yang diduga digunakan untuk menyamarkan sumber penerimaan dana. Saat kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan mulai terungkap, para pihak terkait juga diduga panik. Mereka disebut menarik dana dari rekening penampung dan mengubahnya menjadi emas. Bahkan menurut KPK, ada pembelian rumah yang dilakukan menggunakan kepingan emas sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangan terbaru, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Silmi Karim dan 7 pejabat lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah menyita perhatian publik karena melibatkan dugaan aliran dana ratusan miliar rupiah dalam layanan keimigrasian. KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri seluruh aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru kasus ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.